Om Om Swastiastu. Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Madi Sekeren Karang. Hari ini atau dalam suasana yang sangat luar biasa, penuh dengan kegembiraan karena saya akan mendapatkan cerita baru nih dari narasumber saya. Kembali hadir dalam dialog bersama Dekra Nasda Bali. Ya, pemirsa, perjuangan Gubernur Bali Wayan Koster dalam melindungi dan memberdayakan warisan tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham RI telah berhasil dengan diperolehnya puluhan, kalau boleh saya melihat ini 24 sertifikat kekayaan intelektual atau KI. Sertifikat KI yang diperoleh meliputi 19 KI kepemilikan komunal berupa ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional, 1 KI kepemilikan personal berupa hak paten, dan 4 KI berupa hak cipta. Nah, pemirsa, dari 24 sertifikat kekayaan intelektual tersebut, kain tenun endek yang saya pakai nih, yang narasumber pakai juga nih, tercatat sebagai kekayaan intelektual kepemilikan komunal berupa pengetahuan tradisional. Untuk itu, Menkumham menganugerahi atau mengganjar Gubernur Bali dan Ketua Dekra Nasda Bali penghargaan pertumbuhan kekayaan intelektual. Kepemimpinan Gubernur Wayan Koster memberikan perlindungan karya intelektual sebagai aset berharga dan bernilai ekonomi dalam mempercepat pembangunan ekonomi, sedangkan Ketua Dekra Nasda Bali diganjar sebagai tokoh berperan aktif memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Endek Bali mampu bersaing di dunia fashion internasional. Nah, hari ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu bagaimana diseminasi, perlindungan, penegakan, dan komersialisasi kekayaan intelektual. Langsung saja saya akan sapa narasumber saya, ada Ibu Putri Koster, Ketua Dekra Nasda Provinsi Bali. Om Swastiastu, Om Bu Putri. Swastiastu, Made. Waduh, ini saya pengen dengar ceritanya dulu. Bu, gimana rasanya Bu di Paris, Bu? Ya, Ibu juga tumben keluar negeri nih. Kalau bukan karena mengantar anak-anak desainer dan juga berkaitan dengan kegiatannya, Bapak diundang untuk untuk World Water Forum ya di situ. Jadi ada kesempatan yang bagus. Kemudian Ibu mengingatkan, oh ya, kita Bali punya, Indonesia punya MOU dengan Christian Dior. Kita ke sana didukung oleh BPD, Bali Mall, Perumda, jadilah kemudian 4 desainer Bali ke sana. Jadi tadinya Ibu, aduh sekian puluh jam di pesawat, Ibu nggak ikut ya. Jangan Bu, kalau Ibu tidak ikut, kami seperti ayam kehilangan induk. Nah, jadi oke lah, karena Ibu bekerja ke situ. Jadi bekerja dulu serius, setelah itu dapat tambahan jalan-jalannya. Tetapi yang Ibu sangat bangga adalah begitu kita sampai hari itu paginya diterima langsung oleh manajemennya Dior, ya diterima langsung di museumnya itu, di rumah Dior itu kita dijelaskan segala macam. Kemudian 4 orang petinggi dari Dior, dari manajemennya itu hadir, dan itu perempuan semua. 4 orang itu perempuan. Ibu jangan ngomong perempuannya ke saya sama Mas Kris dong. Iya. Oke, Bu, jadi, ditunda dulu Bu. Saya perkenalkan dulu yang di sebelah siapa ya. Baik, dan selain Ibu Putri ada Mas Kris, yang saya panggil Mas Kris sih sebenarnya Konstantinus Kristomo. Beliau adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali. Om Swastiastu. Selamat sore. Halo Pak Mas Kris, apa kabarnya? Baik. Aduh, ini kalau dengerin pengen denger, aduh ini cerita apa lagi nih dari Ibu Putri. Iya, yang jelas bangga, bangga. Dior bisa hadir, kan brand internasional. Kalau Ibu tadinya berpikir kita ini siapalah, tapi ternyata kita tidak boleh begitu. Ketika Dior hadir, mereka bangga melihat, ini salah satu dari desainnya Taksu yang Ibu bawa. Kemudian penenun-penenun kita juga berkembang kreativitasnya kan, ini ciri khas Bali. Jadi mereka malah salah seorang dari itu malah mengatakan, ini benar kain dari Bali gitu, benar gitu kan, boleh nggak saya pegang? Sampai terakhir mereka di situ. Bahkan perancang-perancang kita
busana kita bahkan ditawarin suatu saat kalau Dior bikin event, saya perlu Anda bisa nggak datang ke Paris? Oke. Oh, bagi ibu ini kesempatan untuk anak-anak kita jadi mandiri. Itulah tujuan ibu. Jadi Mas Grace, Siap. saya potong ini Siap, Ibu Putri. Nih dengar-dengar juga nih, Ibu Putri kan photoshoot juga di situ, pakai baju, kemudian dikenalkan. Ternyata laku loh. kalau gitu yang mau Gimana pengen ceritanya, ya, Bu? iya kan ibu diberikan baju nih sama Budayu. Jadi untuk mengendorse. Jadi sebelum masuk fashion show-nya itu 2 hari sebelumnya itu mereka Pragawati pada photoshoot. Ibu iseng aja bikin foto sendiri. Ya jadi baju Outdoor ya, Bu, ya? Terus itu di dekat Menara Eiffel. Itu jadi pemandangannya latar belakangnya. Jadi ibu pakai itu baju. Kemudian ibu mikir, itu kan baju khusus untuk musim dingin. Kita di Bali kan paling hujan aja sama panas kan. Begitu kemana juga pakai baju. Terus ibu bilang, ibu sudah mengendorse ini, sudah ibu unggah. Boleh nggak ini kita tawarkan? Kan ibu tidak memakai hari-hari, hanya untuk photoshoot aja. Boleh nggak ditawarkan? Jadi 4 baju yang ibu pakai laku semua. Wah. Kembali jiwa jualannya kan emak-emaknya kembali muncul ya. jadi ibu terus teman-teman bercanda kalau gitu supaya bajunya laku suruh ibu aja pakai dulu semuanya. Iya. Jadi itu laku semua, Bu? Laku semua dibeli. Tapi tujuan ibu pertama bukan ingin gaya-gayaan, ya Mas ya, bukan juga ingin jualan, tetapi memberikan semangat. Ada misi ke sana. Kenapa Paris? Karena kebetulan Bapak Gub diundang ke acara yang penting juga. Beliau juga akhirnya promosikan arak di situ. Lalu kita ngikutnya ke situ. Sebenarnya ibu tidak punya tujuan untuk keluar, karena kalau sebagai ketua di Krenasda, ibu ingin di Bali kita berkarya. Sebagaimana penglingsir kita, Bali menari, Bali berkarya, orang yang datang ke sini. Tetapi sekali waktu bila semesta mengizinkan Mas, semuanya diperlancar ke situ, ya jadi ibu bawa anak-anak ke situ. Tetapi setelah pulangnya ibu pesan, Nak, setelah pulang beli helm ya, gitu. Kenapa, yang Bu? ketat supaya kepala mereka nggak membesar. Iya, kerendahan hati itu sampai dimanapun kita terbang, kerendahan hati kita bahwa kita tetap harus bekerja keras. Yang bilang Anda tidak bikin baju untuk membusanai teman-teman saudara kita yang di Prancis, tetapi bikin baju, ayo pengaruhi tren mode anak-anak di Indonesia, orang Indonesia, orang Bali. Nah, kemudian selebihnya itu adalah kita kembali setelah kita berbisnis, ada hal-hal yang akan kita lewati di situ, masalah-masalah. Nah, di situ kemudian ibu gencar, ayo kita urus kekayaan intelektualnya. Nah, gimana gitu. caranya? Nanti kita akan bahas ya, Bu Putri ya. Mas Kris, Siap. kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog khusus bersama Dekranasda Bali tentunya. Diseminasi perlindungan, penegakan, dan komersialisasi kekayaan intelektual masih menjadi topik kita pada hari ini tentunya. Ibu, ini kalau kita dengerin ceritanya Bu Putri ini nggak bakalan kelar nih ya. Nanti bisa keluar dari topik kita. Tapi misinya tercapai di situ, Bu. Betul, Apalagi ada MOU sebelumnya dengan Dior ya, Bu ya. Tentang pemakaian kearifan lokal kita. Jadi, akhirnya bisa mendunia seperti itu. Kesepakatannya adalah suatu hari Dior akan datang ke Bali khusus untuk melihat para penenun kita, proses pembuatan kain tenun kita. Kemudian suatu hari juga silahkan kirim anak-anak kita sebanyaknya ke situ untuk belajar tentang apa? Manajemennya Dior. Nah, jiwa entrepreneur kan Ibu udah mengarahkan anak-anak desainpreneur. Silahkan jadi desainer, silahkan jadi apa saja, tapi jiwa entrepreneur harus terlatih juga di situ. Kalau nggak kalah kita. Desainpreneur udah, kemudian entrepreneurnya juga Ibu tekankan di situ. Tapi ketika orang-orang di Paris ya, maksudnya, wah ini ternyata Bali punya kain yang sangat luar biasa sekali yang bisa mendunia seperti itu. Itu perasaan Ibu? Bangga, Ibu terharu. Ibu. Dalam hati juga Ibu bilang, cuman karena kita hadirnya dari Bali, dalam hati Ibu bilang,
oh ini baru Bali. Nah, belum lagi kita bicara provinsi yang lain. Yeah. Jadi Indonesia kaya beribu-ribu. Ngapain juga kita kiblatnya memakai harus yang produk luar kalau ternyata kita punya di daerah kita sendiri, di negara kita sendiri. Kita yang harus mempengaruhi luar supaya memakai bahan-bahan tenun kita. Tetapi mesti dijaga. Biasanya begitu, apa yang lagi ngetren, apa yang lagi booming, udah biasanya nanti dihancurin. Nah, contohnya apa, Made? Yeah. Kain rangrang. Yeah. Dibuat booming, semua orang rang, akhirnya bahkan motif rangrang dibawa ke sana ke sini, dibikinin keset dan lain sebagainya, akhirnya stuck pemasarannya. Kan? Itu. Jadi karena apa? Karena tidak memanfaatkan adanya perlindungan hukum. Salah satunya kekayaan intelektual itu, hak cipta dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah ada itu, orang tidak sembarang, dia tetap pada koridornya. Kalau orang ingin misalnya ikut berbisnis di jalurnya kain tenun, misalnya sekarang lagi booming nih Endak Bali, kenapa tidak jadi penjual saja? Biarkan kami yang di Bali menenunnya. Nah, ini yang menjadi permasalahannya Ibu ya, mesti dijaga. Tetapi ketika wah ini kain Bali pun bisa mendunia, akhirnya banyak sekali kompetitor-kompetitor kita akhirnya yuk buat yuk yang KW-KW-an seperti itu. Jangan. Nah, apa pentingnya bagi masyarakat Bali untuk menjaga kearifan lokal kita agar tidak ditiru oleh yang lainnya, Ibu? Karena ketika kita tidak menjaganya, sistem akan terbalik. Jadi ketika mereka melihat Endak Bali itu booming, lagi mendunia, mereka bikin Endak Bali itu yang salah. Jangan jual Endak Bali, ambil untungnya saja, biarkan kami yang di Bali menenun. Kalau sistemnya terbalik, justru industrinya dipusatkan di daerah lain, kita mati di Bali. Okay. Nah, ketika jadi pasar aja. Ya, akhirnya dibalik. Mereka yang bikin di luar, Endak Bali, itu kemudian kita yang membelinya, dibawa ke Bali, kan duit jadi keluar, 3 kerugian kita. Selalu Ibu bilang begitu kepada para pedagang. Monggo kalau lagi laris Endak Bali, juallah kain yang ditenun oleh para perajin kita yang ada di Bali. Itu jangan ingin untung banyak lalu misalnya yang di daerah Jawa bisa nenunnya lebih murah, itu jangan, nanti akan berpindah jadi lama-lama tidak Endak Bali namanya gitu. Jadi menurut Ibu kembalikan polanya. Jadi polanya adalah di mana tenun itu lahir, di situ dia diproduksi. Kita orang Bali, kita orang Indonesia bantu menjualnya. Dunia memakainya, pasti sejahtera pengrajinnya. Kalau dibalik, karena pedagang ingin untung tinggi, dia mencari perajin yang bisa dibayar murah, lalu pedagang itu mengambil barangnya, bawa ke Bali, pasar diambil, lalu penenun akan mati di sini, lalu duit akan keluar pastinya kan? Gitu. Pembeli di sini pasti dibawa ke pengrajinnya yang ada di luar daerah. Begitu. Balik polanya. Bahkan Mas Kris, Titiang berpikir Bali udah pantasnya jadi super hub-nya untuk perdagangan dunia, untuk ekspor segala macam kerajinan Indonesia. Bali yang menjualnya, tetapi mereknya tetap made in Cirebon, made in Solo, made in Jogja, itu jelas. Jadi jangan sampai mereka berpikir saya beli, saya ini produk Bali loh karena saya belinya di Bali. Mereka tidak tahu kalau ada 30 sekian provinsi lagi di Indonesia dan sekian ribu bahkan juta kerajinan. Baik. Nah, Ya, baik. Di awal pun saya sempat mengatakan Mas Kris ataupun Bu Putri ini perjuangan dari Bapak Gubernur kita ini, Bapak Wayan Koster ini untuk melindungi dan memberdayakan warisan, tradisi, seni dan budaya akhirnya berbuah manis ya bisa dikatakan demikian dengan kain tenun Endak tercatat sebagai kekayaan intelektual kepemilikan komunal berupa pengetahuan tradisional seperti itu. Nah, Mas Kris, ini sebenarnya kalau kita berbicara lagi tentang hak kekayaan intelektual ini, apa yang dimaksud dengan hak itu sendiri, Pak? Jadi begini, namanya juga kekayaan ya, kekayaan. Artinya apa yang keluar dari pikiran kita menjadi sebuah produk, itu adalah kekayaan. Jadi bukan hanya barangnya, tapi gagasan kita, ide-ide kita, ada 2 jenis. Yang pertama kekayaan intelektual yang dimiliki oleh komunal, oleh masyarakat, istilahnya kustodian, pengampunya. Ada juga kekayaan yang individual, personal, gitu. Kayak kekayaan personal itu seperti cipta, merek, kemudian desain industri, paten, ya. Itu juga wajib untuk dilindungi.
Nah, ini nanti mungkin akan kita diskusikan. Tapi yang pertanyaan Pak Karang tadi, yang kekayaan intelektual komunal itu yang dimiliki oleh masyarakat. Ada dua hal yang harus disampaikan di sini. Ini yang pertama-tama terima kasih Bu Gubernur sudah mengundang lagi saya. Oh, sama-sama. Iya. Saya yang terima kasih Mas Kris. Karena beliau ini genuine ya, maksudnya ketika memperjuangkan untuk UMKM itu benar-benar genuine, bukan bahkan saya yakin beliau itu nggak dibayar juga melakukannya. Artinya memang genuine, memang Tugas memang tanggung passionnya, jawab ya memang Mas passionnya Kris. gitu. Iya. Setengah-setengah loh Mas Iya. Kris. Nah, saya sempat diskusi dengan Ibu waktu itu, kalau Iya. Ibu masih ingat. Jadi ada dua hal yang harus diubah persepsinya. Yang pertama, persepsi bahwa ketika kita berkarya itu adalah kekayaan intelektual dan itu harus dikomersialkan. Dilindungi dan dikomersialkan, bukan kemudian di-share. Jadi perubahan shifting itu, ketika dulu kita di Bali misalnya, Bu, bikin patung, bikin apa untuk keagamaan, dan kita seneng karya kita kemudian dipakai orang itu kita seneng. Sedang. Itu harus mulai diubah. Oke, paradigma yang Paradigmanya lama harus diubah dirubah. bahwa ini adalah kekayaan. Kekayaan ini kita bisa dapat loh royalti dari situ. Kita bisa dapat loh penghasilan dari situ. Itu. Nah, yang kedua, yang untuk kekayaan intelektual komunal di Bali itu masalahnya cuma satu, terlalu banyak. Sehingga kita nggak ngeh. Betul, betul. Bapak karena bisa bayangin, Ibu juga mungkin tahu ceritanya yang ketika Christian Dior pakai endek, baru kita sadar, oh ini kekayaan intelektual kita. Iya. Belum punya KI waktu Iya, itu, KIK. iya. Ya. Oh iya, karena di Bali sangat banyak. Banyak sekali yang memang belum didaftarkan, saking banyaknya. Upacara-upacara adat, ya kan, itu komunal ya. Komunal itu kan ada ekspresi budaya tradisional, ada pengetahuan tradisional, ya kan, ada indikasi geografis. Ya, indikasi geografis itu produk yang memang khas di daerah itu, di desa itu misalnya. Ya. Di Bali sudah ada garam amet, kemudian Laklak? apa? Jajal laklak udah masuk Belum, justru belum. itu. Iya. Itu, Oh, itu, iya? itu sedang kita ini. Terus apa namanya? Gringsing, tenun gringsing. Tenun Gringsing sudah geringsing punya sudah. ya? Ya, sudah punya. Kopi. Rang-rang yang belum Bapak? Nah, itu. Satu lagi garam kusambe. Kusambe. Artinya sudah mulai ada kesadaran bahwa ini harus dilindungi, ya kan. Nah, kalau endek itu masih ekspresi budaya tradisional, EBT. Kita berharap bisa jadi IG, indikasi geografis, seperti tenun gringsing. Tenun gringsing itu kan indikasi geografis. Begitu dapat indikasi geografis, maka nilai nominal untuk ekspornya, nilai jualnya jauh lebih tinggi. Seperti yang kemarin garam amet Bu ya, diceritakan begitu dapat indikasi geografis, harganya lebih tinggi jadinya. Dan kita harus berbangga juga di Bali itu garam amet sudah diakui oleh Uni Eropa, masyarakat Uni Eropa. Sudah diterima, sudah ada sertifikatnya ya. Kemarin waktu diserahkan oleh sudah ada sertifikatnya. Jadi nah itulah masalahnya Pak Karan, di Bali terlalu banyak. Terus apa yang menyebabkan sekian dari banyaknya itu ada yang tercecer seperti orang itu? nggak ngeh kalau itu kekayaan intelektual kita. Oke. Itu permasalahan Nah yang itu besar. pentingnya sosialisasi. Iya. Semakin sering sosialisasi, Iya. pemahamannya Iya, supaya iya. semakin mengakar mereka. Misalnya arak, Iya. ya kan? Arak itu yang khas Bali itu kan hanya ada misalnya di Sidemen, Sidemen, ya di Karangasem, Karangasem di Kelungkung. itu sudah dalam proses IG Bu, sudah ada penelitian ke sana, sudah dalam proses IG. Jadi itu yang kita harapkan. Rusia punya vodka misalnya kan, Korea punya soju, Bali punya arak lah, Ya, ya kan? betul. yang harusnya mendunia kan gitu juga. Nah tadi permasalahan kekayaan intelektual komunal yang terlalu banyak itu memang butuh sosialisasi yang masif seperti ini, dan saya apresiatif banget kepada Ibu dan Pak Gubernur yang turun langsung ke sentra-sentra itu Mas, ke komunitas-komunitas itu untuk memberikan kesadaran. Nah ini ada satu lagi nih Bu yang mungkin tahun depan bisa harus kita lakukan, yaitu merek kolektif. Oh, Jadi kalau indikasi geografis dia kan butuh waktu yang agak lama karena dia harus diteliti dari pusat.
Yang bisa cepat itu merek kolektif. Merek. Jadi misalnya apa jajanan apa yang di Lak-lak. lak-lak atau apa yang di apa Bangli itu apa namanya? Apa itu Pak? Saya lupa namanya. Aduh, saya sendiri Nah, bingung. itu misalnya ada pengrajin, sekian banyak pengrajin, ya kan. Sambil menunggu indikasi geografisnya. Kalau di Bangli adanya lolos comcom. Nah, itu maksud saya, itu maksud saya. Oh, itu bukan makanan, Mas, minuman. Itulah. Nah, Yang lewat kerongkongan. itu pengrajin-pengrajinnya itu bisa bareng-bareng Iya. bikin merek kolektif. Oke. Dan itu dengan merek kolektif ini satu merek dipakai banyak orang, ya kan? Dipakai banyak orang. Adanya merek itu kan jaminan kualitas. Pasti ada QC-nya, Bu. Betul, Ini saya bikin merek ini nggak sembarangan kan gitu. Ada QC-nya, ya kan? Nah, itu bisa dipakai oleh banyak pengrajin bareng-bareng. Itu kan hampir sama dengan indikasi geografis di mana mutunya itu dijaga. Betul. Gitu. Nah, satu lagi nih yang pengen ini sering banget kita diskusikan dengan Ibu, kesadaran terutama dari UMKM ya, bahwa yang namanya aset intelektual itu memang harus dilindungi dari awal. Betul. Contohnya tadi Pak sekarang yang merek tadi, Iya. mungkin saat ini usaha mereka masih kecil, tapi kita jangan melihat saat ini, kita lihat 5 tahun ke depan, value mereka bisa tambah besar, Betul. ya kan? Dengan adanya value itu harga produk pasti menjadi lebih tinggi. Itulah kenapa kalau kita minum kopi di gerai yang ada S sama K-nya, huruf S sama K-nya itu satu Itu- cangkir bisa 100 ribu betul, gitu kan. betul. Iya, iya. Ya kan? Sementara mungkin kopi yang sama kita beli di UMKM paling 20 ribu atau 10 ribu kan gitu. Karena apa? Karena value-nya. Waktu pandemi kemarin masker itu berapa sih? 25 ribu Bang yang masker kain. Iya. Louis Vuitton sekarang bikin masker harganya Iya. berapa? 5 juta. Satu masker 5 juta dan laku. Saya 5 juta. 5 juta. Saya dapat sedus itu kali ya. Dan laku. Kenapa? Kenapa laku? Karena value-nya. Value dari brand itu. Nah, itu yang shifting tadi itu, perubahan paradigma tadi itu bahwa aset ini aset yang harus kita lindungi dari awal. Mungkin saat ini mungkin masih kecil ya usahanya ya. Betul. Tapi setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan bisa jadi besar. Berarti brand usahanya yang Iya harus dilindungi. Dilindungi. Brandnya dilindungi, Aha. produknya juga dilindungi. Ya, misalnya tadi misalnya kalau seperti ini motifnya harus ditawarkan. Iya. Seperti itu. Jadi harus dari awal sudah harus disadarkan nih. Makanya saya senang sekali kalau misalnya diundang oleh UMKM gitu Bu ya. Nggih. Kita enak banget ngomong dengan seperti ini Iya. sehingga mereka jadi terbuka. Oh iya ya. Saya punya produk desain industrinya itu bungkusnya itu juga bisa saya daftarkan. Kemudian cita rasanya itu bisa formulanya itu bisa kita daftarkan juga. Itu jadi hak ini kita ya. Iya, gitu. Oke, Mas Kris dan Siap. Bu Putri, kita rehat lagi nggih. Nanti akan dilanjutkan lagi nih. Berarti ada hal-hal yang perlu diketahui oleh pelaku usaha IKM ataupun UMKM niki sendiri ya. Iya. Dan itu kalau kita berbicara tentang peran Dekranasda ini sangat luar biasa Wah, sekali luar biasa. dari di Terima kasih, bawah saya jadi kepemimpinan tersanjung. Ibu Putri Kosta. Biarin aja, Tapi Bu. Ntar kan dapat kainnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog bersama Dekranasda Provinsi Bali, diseminasi perlindungan penegakan dan komersialisasi kekayaan intelektual masih menjadi topik kita pada hari ini. Masih bersama Ketua Dekranasda Provinsi Bali, ada Ibu Putri Koster, kemudian Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenhum Provinsi Bali, Bapak Kris atau Konstantinus Kristomo. Pak Kris, kalau tadi Mas Kris kan bilang ini banyak sekali bisa dikatakan ini produk
produk-produk yang dimiliki oleh Bali, sehingga apa yang menyebabkan, atau apakah alurnya yang membuat pelaku usaha kita, aduh ruwet nantinya untuk mendaftarkan haki, seperti itu kah? Seperti apa? Enggak juga sebenarnya. Enggak juga. Jadi gini, kalau kita ngomong yang komunal dulu ya, Ya. yang tadi banyak sekali potensi. Misalnya buah di Singaraja itu ada buah mangga, Ada mangga, ada durian. ada durian, Iya, ada anggur. Itu kan Iya. belum didaftarkan IG-nya. Iya. Jadi kesadaran dari kustodianya, Pak Karang, untuk mendaftarkan ini yang harus terus karena nggak mungkin kantor yang mendaftarkan, harus dari mereka yang mendaftarkan. Iya. Ya. Itu masalahnya. Jadi memang harus dari kustodianya, dari masyarakat pengampunya itu yang mendaftarkan. Itu mau nggak mau terus kita ayo dong. Kalau dari pemerintah bisa Dinas Perindustrian Perdagangan, Iya. Dinas Koperasi Iya. itu jemput bola. Iya. Nah, Iya. kami di Dekranasda juga bisa. Iya, peran dari Dekranasda Betul, juga. tetapi Dekranasda lebih banyaknya melakukan kegiatan sosialisasinya, memberikan pemahaman lewat media, gitu ya Bapak ya. Iya. Itu yang komunal. Jadi kesadaran dari kustodianya untuk mendaftarkan ini yang harus terus kita dorong ya. Iya. Terus yang kedua, kalau yang untuk yang personal tadi, yang untuk individual, ya itu sama juga kesadaran bahwa memang aset dari awal harus dilindungi. Sementara untuk prosesnya itu nggak lama sebenarnya. Untuk Cipta ini sudah ada aplikasi POP-HC namanya Bu. Jadi persetujuan otomatis pendaftaran hak cipta. 10 menit sudah bisa langsung keluar. Oh, terus biayanya gimana Mas Kris? Yang kalau Hak untuk hak cipta untuk UMKM 250 kalau nggak salah. Iya. UMKM. Enggak, maksudnya begini, misalnya nih ada pemusik, jadi dia bikin musik. Kalau memang sesingkat itu, apakah tidak dilakukan penelitian dulu? Ternyata kan berarti duluan dong, siapa yang duluan mendaftarkan dia yang punya hak. Sementara mungkin bukan orang itu yang membuatnya. Iya. Nah, Jadi mekanismenya nanti akan ada mekanisme misalnya ada keberatan itu Bu. Itu misalnya mekanisme ada keberatan nanti akan ditelaah. oh bisa dicabut lagi haknya itu? Bisa. Jadi tapi dengan adanya pendaftaran persetujuan otomatis ini itu kan lebih cepat. Waktu festival Cipta kemarin di Art Center itu kan dipraktekkan. Iya, Beberapa teman musisi itu daftar 10 menit langsung muncul itunya. Langsung keluar. Yang penting sudah bayar PNBP dulu terus bisa langsung Iya, untuk keluar. karya-karya musisi juga, Iya. Mas Kris. Iya. Jadi kita nggak nyangka tiba-tiba mereka bikin lagu, kemudian mendunia, Iya, tapi kemudian diam-diam dipakai orang Iya, ketika iya. mereka tidak punya perlindungan, ya nggak Iya. bisa ngomong apa, Iya. selain pasrah aja. Iya. Tetapi kultur juga yang menyebabkan agak susah ya Bapak. Iya. Niki Madik, kan kebiasaan para seniman, para pengrajin di Iya. Bali, mereka selalu senangnya berame-rame. Satu bikin misalnya patung begitu kan, nah dilihat laris patung itu, lalu yang lainnya disilahkan saja. Mereka akan berpikir ini rezeki masing-masing. Masing, ya. Nah, kebiasaan berame-rame begitu itu mungkin ke depannya sudah tidak cocok lagi dengan situasi kita sekarang. Akibatnya apa? Akibatnya nanti ketika ada yang mengklaim, kita justru nggak bisa Iya, bikin itu. iya. Nah, padahal kita yang membuatnya. Iya. Kan dulu seniman bilang, aduh saya malas ngurusin itu. Biasalah kalau seniman, kemudian para pengrajin, urusan administrasi yang ribet, mereka menghindar. Tugas saya hanya berkarya saja begitu. Makanya mungkin kita dari komponen masyarakat, dari pemerintah sendiri yang harus jemput bola. Nah, itu kan sudah berjenjang. Seperti kami Mas Kris, Dekranasda itu kan ada di kabupaten kota, kemudian Perindak juga ada di kabupaten kota. Seandainya masing-masing kabupaten menjalankan tugasnya, kita di provinsi tinggal gampang mempermudah, mempercepatkan kerjasama dengan Komham, jadi lebih cepat dapat hak kekayaan seperti itu. Nah, kultur juga pengaruh agak lambat dia. Iya. Nah, kemudian ada juga yang berpikir ketika memperjuangkan hak cipta, belum apa-apa, nanti belum keluar izinnya, tiba-tiba keburu ada orang lain yang sudah mengklaim, keluar produk yang sama. Jadi ketakutan mereka adalah ada teman yang bicara, aduh saya enggak daftarkan hak cipta karena apa? Nanti justru ketika saya mendaftar di situ dicuri karya saya gitu. Nah, ketakutan seperti itu, tetapi harus dibuktikan bahwa tidak seperti itu gitu. Janganlah terlalu paranoid gitu. Ya, jadi seperti kata Mas Kris ini paradigma lama bagi pengusaha atau para pelaku usaha tentunya itu harus dirubah saat ini. Dirubah. Oke. Bahwa itu adalah aset.
Baik. Itu adalah aset. Aset yang nggak berwujud kan, intangible kan, aset intelektual itu. Ya, Mas Kris, sebenarnya bagaimana perlindungan HKI khususnya di Indonesia ini saat ini? Jadi gini, saya mau mulai dari ini. Ketika pandemi kemarin, ketika orang nggak bisa kemana-mana, Iya. disitulah orang baru sadar ternyata yang namanya aset hak cipta itu bisa ada banyak loh musisi yang terselamatkan dapat royalti dari hak cipta. Justru ketika mereka nggak bisa kemana-mana, disitulah orang-orang baru sadar, oh, ternyata ini penting ternyata. Baru kemudian makanya ketika pandemi kemarin, yang lucu itu justru jumlah pendaftaran cipta itu meningkat ketika pandemi. Artinya orang jadi sadar, ya kan? Pendaftaran KI nggak cuman cipta ya, KI meningkat Bu. Jadi orang baru ngeh, wah ternyata ini bisa ngasih royalti, bisa ngasih apa namanya, ketika kita nggak ngapa-ngapain dia bisa finansial, secara ekonomi. passive income kan, namanya juga kekayaan kan, Iya, betul. kekayaan intelektual kan, makanya benar-benar jadi kekayaan intelektual. Jadi untuk pelindungan sampai saat ini semakin baik, artinya semakin banyak masyarakat yang sudah mulai sadar. Tumbuh kesadaran, Iya, tumbuh kesadaran. untuk memperjuangkan itu. Iya gitu, bahwa ini adalah aset yang akan bisa menyelamatkan. Misalnya kalau cipta itu kan 70 tahun, berlaku 70 tahun. Hak cipta. Ketika dia meninggal, dia masih ditambah. Keturunannya Ya. masih Baik. bisa. Artinya benar-benar jadi aset gitu. Jadi ini yang memang harus dari awal tadi seperti yang sering kita sampaikan, teman-teman pelaku industri kreatif misalnya, teman-teman seniman, teman-teman itu memang harus dari awal sudah harus sadar bahwa yang saya hasilkan ini adalah aset yang betul. akan jadi tumpuan ke depan. Jadi bisa dikatakan juga ini HKI begitu penting di era digital Iya, saat ini. apalagi saat ini, di era digital saat ini. Sangat-sangat penting. Iya. Begitu gampangnya orang mengakses, begitu Iya. gampangnya orang mengambil, Iya. kemudian mengklaim. Karena apa? Tergiur dengan bisnis yang Iya, pragmatis. iya. Ternyata, oh ini lagunya bagus, saya akan pakai di iklan saya ini gitu misalnya. Oh udah, dengan memakai lagu itu kan lebih keren, iklannya lebih bagus, didengar orang, akhirnya dipakai. Yang Iya. rugi seniman. Iya. Begitu juga Iya. dengan kain-kain kita kan. Iya. Itu kain-kain misalnya endek yang diproduksinya di luar wilayah komunalnya, kemudian songket yang motif-motifnya diambil, dialih teknologikan. Padahal songket Bali sudah punya kekayaan intelektual komunal iya. yang motifnya tidak boleh sembarang diakses. Kemudian itu kan ada pengetahuannya bahwa teknik menenunnya dan lain sebagainya juga tidak boleh dipindahkan. Itu. Jadi sekarang ada temuan mesin-mesin baru, ya asal ambil aja motif songket kemudian di bordir mesin misalnya, itu menjatuhkan pasar, menjatuhkan kemuliaan kain yang memang mestinya kita muliakan bersama. Itu sedang terjadi. Makanya Ibu ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa sekarang tenun endek Bali, songket Bali itu sudah punya hak kekayaan, sudah punya KIK, kekayaan intelektual komunal, dan dilindungi secara hukum. Karenanya berhati-hati sekarang untuk mengambil motif-motifnya, memindahkan dengan teknik-teknik yang bukan tenun, kemudian memproduksinya apalagi di luar Bali. Kalau memindahkan dengan teknik walaupun di Bali itu juga melanggar hukum. Kalau itu yang memiliki kekayaan intelektual komunal dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Bali atas nama rakyat masyarakat Bali, itu diadukan, nanti yang mengambilnya bisa kena dampak hukumnya. Nah, itu apakah ganti rugi, apakah hukuman yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karenanya semakin hati-hati. Sebaiknya kalau menemukan teknik membuat yang baru, ciptakan juga, munculkan juga seniman-senimannya. Misalnya bordir dengan mesin sekarang. Itu silahkan saja bordirnya itu dibuat misalnya pemandangan Bali yang tidak habis untuk dibordir misalnya. Jangan mengambil motif-motif songket seolah-olah itu adalah tiruan songket. Ini akan menjatuhkan kualitas, menjatuhkan kemuliaan dan menjatuhkan pasarnya kain tenun songket Bali. Nah, itu juga kepada para pedagang, jangan berpikir bahwa itu sah-sah saja. Itu sudah ada perlindungan hukumnya. Nanti kalau ada yang mengadukan, nanti yang membuatnya bisa kena sanksi hukum. Nah, itu yang Titiang sampaikan kepada masyarakat, tolong berhati-hati, tidak boleh asal mengambil karya orang, tidak boleh asal menjual yang bukan aslinya. Jadi
ketika kita tidak mau rugi, mari kita pikirkan bersama-sama. Untung bersama-sama, sejahtera bersama-sama. Jangan ingin untung sendiri mematikan yang lainnya. Kan gitu. Oke, Iya, baik. iya. Berarti ada usaha-usaha yang dilakukan khususnya dari Dekranasda ini sendiri, Bu. Sosialisasi gencar dilakukan guna mendorong para pelaku industri kreatif untuk mendaftarkan haknya ini sendiri, Bu. Caranya ketika ibu harus melakukan tugas ibu sebagai pengawasan, ya, jadi karena dewan kan, Yeah. fungsi pengawasan. Nah, di art center itulah tempatnya. Ketika masuk lagi tenan yang baru, ibu tanyakan, ini produknya sudah punya hak cipta, sudah punya atas mereknya, kemudian atas kalau penenun desainnya ini sudah didaftarkan belum? Selalu ibu. Jadi tempat ibu mengedukasi mereka di sana. Nanti dari Komham juga kami akan hadirkan dalam pameran yang sebulan ini untuk memberikan pengetahuan lagi lebih detail tentang kekayaan intelektual itu. Jadi seperti ini. Karena coba Bapak, padahal sudah punya indikasi geografis ya, yang namanya geringsing, tetapi kemudian diambil motifnya, dibawa ke tenun, diambil motifnya, lalu di print, kemudian geringsingnya sendiri dibuat sendal, dibuat tas. Nah, itu kan menurunkan, padahal kita kan harus melestarikan, jadi menjaga kemuliaannya. Dengan begitu kita menurunkan pasarnya, menurunkan kemuliaan dari kain itu sendiri. Jadi perlakuan-perlakuan yang kreatif tetapi negatif, nah itu hentikan. Kreatif, inovatif pasti membangun, positif dia. Jadi ketika kita ingin mengembangkan geringsing, kembangkan pasarnya. Geringsingnya biarkan bertahan, biarkan hanya saudara kita yang dari tenganan pegeringsingan yang membuat geringsing itu. Jadi kita yuk menjualnya, ambil di sana. Sebanyak-banyaknya menjual boleh. Tetapi kemudian jangan mengambil motif-motifnya untuk dibikin tenun endek, untuk kemudian dibikin print apalagi itu. Jadi nanti dibawa ke nuansa mana lagi. Jadi motif itu sangat mulia, punya filosofi sendiri. Jadi jangan sembarang kita. Nah, berbisnis iya, tetapi kita harus kaya akan pengetahuan tentang bagaimana memperlakukan dengan baik produk kita. Produknya berkualitas, harganya pantas. Jadi kepada para pedagang yang punya peranan penting di sini, middleman-nya ya Mas Kris, itu jangan sampai nginjak perajin, mencekek konsumen. Jadi caranya ya sekarang kita harus lebih gencar lagi memberikan perlindungan. Mereka juga harus mendaftarkan jadi hak ciptanya seperti yang untuk pribadi, yang untuk komunal begitu. Mas Kris, jadi saya ikut bertanya nih, pernah ingat dulu kan Mas Kris itu ada yang namanya perseroan, perseorangan. Itu seperti apa Mas Kris? Jadi itu untuk pelindungan, jadi dari sisi kekayaan intelektualnya dilindungi, didaftarkan, dicatatkan, tapi dari sisi usahanya itu juga butuh pelindungan, pelindungan hukum. Jadi selama ini kan UMKM itu lebih banyak usaha dagang kan? Usaha dagang, UDI, ya kan? Belum CP, PT kan? Dengan ada saat ini sudah ada turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, ada yang namanya perseroan perorangan. Itu masing-masing dari kita, Pak Karang bisa bikin PT sendiri. PT perseorangan gitu ya. Nggak pakai notaris, PT perseorangan. Nggak pakai notaris. Cukup membayar 50.000. 50.000 bayar, kemudian pendaftarannya juga online, nanti akan muncul sertifikat. Dan sudah bisa berlaku sebagai PT, sebagaimana PT biasa. Cuman kepemilikannya cuma satu orang. Dengan modal terbatas, PT kan rombongan. bukan persekutuan modal, cuma satu orang dan modalnya paling tinggi 5 miliar. Jadi itu khusus itu cocok untuk startup atau terutama untuk UMKM. UMK, sebenarnya UMK. UMK ya. Usaha mikro kecil. Jadi ketika dia menjadi PT, maka dia bisa ikut lelang misalnya, ikut tender, ya kan? Kemudian lebih pede, bank lebih percaya karena dia punya harta terpisah. Nanti dia bisa memiliki rekening tersendiri, NPWP tersendiri. Artinya sebagai badan usaha ya seperti PT seperti biasanya. Baik. Seperti yang PT sebagaimana PT biasanya gitu. Nah, gitu. Jadi itu juga dilindungi. Dari sisi usahanya juga harus dilindungi. Baik, Bu Putri dan Mas Kris, kita rehat kembali ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Diseminasi, perlindungan, penegakan, dan komersialisasi kekayaan intelektual masih menjadi topik kita pada dialog bersama Dekranasda Provinsi Bali. Ibu, selaku Ketua Dekranasda Provinsi Bali, selain apa yang sudah Ibu lakukan, upaya-upaya kepada para pelaku usaha agar pelaku industri kreatif ini mendaftarkan hakinya, juga dalam hal pengawasan, Bu? Jadi pengawasan itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu kan tidak bisa langsung mengawasi skopnya seluruh Bali. Yeah. Jadi Ibu lakukan itu di Art Center. Jadi tempatnya kecil, tetapi begitu Ibu melakukan dengan benar di situ, dia akan membias. Itu harapan Ibu. Yeah. Jadi dari pelaku-pelaku IKM ini, jadi tenan-tenan yang Ibu ajak berpameran, harapan Ibu menginformasikan juga kepada rekan-rekannya, Intan. Jadi Ibu selalu mengambil skupnya kecil dulu, padatkan di situ apa yang mesti kita lakukan, pengawasannya baik dari segi hukumnya, perlindungan hukumnya, permodalannya, kemudian marketplace-nya seperti itu. Jadi di sana Ibu melakukan tugas pengawasan. Bila ada yang belum, misalnya mana yang belum ini marketplace-nya belum masuk ke misalnya balimall.id yang kita punya marketplace gitu kan. Itu mall online itu. Nah, jadi kemudian mana ini udah kekayaan ininya belum, intelektualnya belum. Kalau endek kan memang komunal ya Bapak. Kalau geringsing iya. Tetapi kemudian hak ciptanya ketika endek itu punya kekayaan komunal pun, tetapi ketika pengrajinnya itu menciptakan motif-motif yang original, mereka harus daftarkan sebagai hak cipta ya Bapak ya. Nah gitu. Kalau enggak nanti sembarang orang bisa mengakses. Di foto aja diambil, udah jadi, akhirnya sama. Oke, dulu kita punya yang no-name ya, siapa yang menciptakan motif-motif yang zaman dulu, silahkan pakai beramai-ramai. Tetapi ke depan ketika situasi sudah tidak memungkinkan kita bekerja mencipta sendiri lalu dipakai rame-rame, karena risikonya lebih besar, diklaim orang kita tidak bisa lagi memproduksi, lebih baik kita amankan dulu dengan hak cipta. Kemudian ketika kita berbaik hati ingin memberikan kepada saudara kita yang lain, penenun yang lain, berikan izin saja, kan gitu, berikan izin gitu. Jadi kita kulon won, misalnya pertenunan A membuat motif begini, yang B kemudian ingin izin, saya boleh enggak, kan begitu aja antar saudara kita di Bali kan. Tetapi ketika kita tidak punya, orang bebas saja. Ketika kita tidak terima, kita tidak bisa melindungi karena tidak punya perlindungan hukum. Jadi makanya yuk gencarkan apapun yang kita bikin, daftarkan hak ciptanya. Kita tidak tahu ada masalah apa ke depannya, tetapi ketika ada permasalahan, payungnya sudah ada. Sedia payung sebelum hujan. Jadi bisa dikatakan ketika para IKM, UMKM telah memiliki merek, hak cipta atau hak kekayaan komunal ini langkah selanjutnya mereka bisa dikatakan cukup aman juga, Ibu. Belum juga. Ya, tetapi ketika ada masalah itu mereka bisa mencarikan solusinya. Payung hukum itu akan bicara, lalu kita sampaikan. Nah, di sini Mas Kris sekalian Titiang sampaikan, ketika pemerintah sudah gencar sekarang, yuk kita punya kekayaan intelektual. Kadang-kadang kan mereka seperti geringsing. Loh, geringsingnya dibikin untuk tenun ikat, itu bagaimana? Ya saya nggak tahu Bu, nggak ngerti, saya malas berurusan dengan hukum. Nah barangkali dari pihak pemerintah terutama Kumham ada satu wadah Bapak. Sehingga ketika mereka punya masalah, mereka cukup dengan menyampaikan saja masalahnya lalu sudah ada solusinya. Nah ini yang kita inginkan. Jadi ini menegaskan apa yang disampaikan Ibu tadi. Tadi sedia payung sebelum hujan. Dalam artian gini, misalnya gini, kita punya usaha, rumah makan, atau apalah, dan kemudian menjadi besar, brandnya besar, orang datang ke situ rame, gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang lewat, dicek, oh belum daftarkan, saya daftarkan deh. Dan itu terjadi Bu, terjadi. Betul. Ada kayak minyak kemarin ya. Minyak di Bali juga ada pengaduan masalah itu. Jadi dia udah punya usaha besar, tapi dia lupa mendaftarkan merek. Tiba-tiba ada orang mengklaim mereknya. Apa yang terjadi, dia sengketa lah kemudian. Ya, tadi sedia payung sebelum hujan. Tadi dari awal sudah harus kita lindungi. Kelak ketika ada yang coba aneh-aneh gitu seperti itu, nah itu bisa harus diadukan itu Mas. Jadi penegakan hukumnya itu delik aduan. Jadi seperti yang disampaikan Ibu tadi, teman-teman yang di KIK misalnya Bu, masyarakat kustodiannya itu pengampu KI-nya itu, KIK-nya itu, misalnya di Gringsing, dia keberatan kalau misalnya ada dipakai bukan pada tempatnya,
bisa mengadukan. Kalau kita nggak ada aduan, kita nggak bisa turun. Betul. Ya. Harus ada aduan. Jadi sama juga itu kan komunal, sama juga dengan yang personal. Kalau produk saya tiba-tiba ditiru, terus saya diem aja, ya nggak bisa diapa-apain juga, ya kan? Jadi saya harus mau mengadukan. Nggak repot kok, cukup berkirim surat ke Kanwil Kumham. Nah, gitu. itu. Kanwil Kumham nanti akan menurunkan tim. Sudah beberapa kali kejadian, Bu. Nggih. Ada usaha yang ternyata logo mereknya sama gitu. Yeah. Itu kemudian yang kita selesaikan secara penyelesaian sengketa. Oke, berarti ada efek yang bisa diterima dari pelaku industri jika tidak melakukan hal tersebut atau mendaftarkan hak ciptanya, Iya. seperti itu. Ya, jadi mau nggak, yang pertama harus dilindungi, kita harus melindungi aset kita. Kalau ada seseorang yang tiba-tiba memakai aset kita ini, ya kita harus mengadukan, ya kan? Mengadukan langsung berkirim surat ya ke Kumham. Ini saya punya motif kok dipakai tanpa izin saya. Gitu. Nah ini nanti dari kami akan menurunkan tim, Pak Karang. Sama dengan KIK tadi Bu, Nggih. dari Gringsing Yeah. harus dari masyarakatnya Harus ya Bu, ya. diadukan oleh masyarakat Iya, pemegang masyarakatnya. giginya Nanti ya. baru kita bisa itu. Iya, mungkin belakangan ini keengganannya begitu mereka berpikir ketika mereka masuk ke ranah hukum, apalagi sengketa hukum, itu aduh saya tidak punya waktu, siapa sih saya tidak punya lawyer yang hebat dan lain sebagainya. Itu ketakutan masyarakat. Seandainya pemerintah menjamin, cukup Anda laporkan saja bahwa Anda keberatan produk yang sudah didaftarkan itu dipakai orang, cukup laporkan saja dan kemudahannya adalah solusinya akan datang dari Kumham, dari pemerintah, dan mereka tidak perlu ribet-ribet lagi. Mungkin dengan cara seperti itu mereka akan lebih berani. Jadi ketika Titiang bertanya juga, itu motifnya dipakai ini, aduh Bu, biar aja udah nanti saya bikin aja motif yang baru. Aduh dasar seniman ya karyanya, inspirasinya banyak sekali, jadi rela dipakai. Biar saja sudah, nanti saya bikin aja yang baru. Itu keyakinan mereka seperti itu. Jadi berserah saja, pasrah saja, ya pasrah saja. Karena itu dicekoki oleh pikiran kalau saya bermasalah hukum, waktu saya nanti, padahal saya harus berkarya, lalu lagi saya tidak di sini akan kuat-kuatan, itu ada lawyernya lagi dan lain sebagainya, belum dana lagi, itu pikiran mereka. Itu mindsetnya yang harus dirubah ya, betul. Mas. Nah, itu makanya Ibu hadir dengan profesional untuk menyampaikan sesungguhnya tidak seribet itu, sesungguhnya juga tidak sesulit itu. Jadi mau nggak kita belajarnya lebih dari apa yang ada di dalam pemikiran kita. Buka pikiran kita, sungguh nggak seperti itu, ruwet nggak? Kalau nggak, yuk, itu demi keamanan kita. Tapi ke depannya itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan ya Bapak ya. Itu jadi memang harus terus digesek masyarakat, kemudian diedukasi, diberikan informasi yang benar, sehingga ketika suatu saat muncul kesadaran bersama itu menjadi kebutuhan mereka. Setiap mereka bikin sesuatu yang baru, daftar, nggak sulit kok. Jadi semua sudah ada mungkin dari Jembrana nih ke penenun-penenun Bapak yang memang sangat rajin. Tetapi setelah Titiang tahu mereka punya hak cipta pun akhirnya motifnya diambil di daerah lain, dibikin begitu. Terus yang bilang, lu kan punya hak cipta. Iya Bu, tapi saya males mengadukan, biar aja lah. Ya sama-sama mereka juga cari makan biar untung. Masalahnya bukan urusan cari makan. Kalau nanti setelah punya payung hukum mau berbagi, ya izin. Nah izin enggak apa-apa, izinkan. Gitu. Tapi kalau tidak punya payung hukum, tidak kita mengadukan, artinya kita melakukan pembiaran terhadap perlakuan-perlakuan seperti itu, nanti akan tambah buruk. Jadi sesuatu yang akan berdampak buruk jangan dibiarkan, atasi lebih awal. Jadi kita ngomongin ini bukan urusan fanatik, saklek atau bagaimana, enggak. Supaya aman. Justru kita ingin semua akan mendapatkan sesuai dengan proporsinya. Pedagang dapat keuntungan, pengrajin dapat kesejahteraan, konsumen dapat haknya, kan seperti itu. Berarti kita berbicara tentang merek dagang dan hak cipta, ada nilai ekonomi juga di situnya. Semuanya ada, Mas Kris. Semua, justru makanya namanya aset kekayaan intelektual. Namanya juga kekayaan, pasti ada nilai ekonominya. Dan dari awal makanya tadi mindsetnya sudah harus
sudah harus dirubah nih. Oke. Sudah harus dirubah nih bahwa ini adalah aset, ini adalah kekayaan. Yuk, Ini akan- rubah mindset, ya, rubah gitu. mindset. Oke, kalau menciptakan sesuatu nih jangan dipublish dulu ya sebelum dipatenkan seperti itu kah? Sebelum didaftarkan. Iya, sebelum didaftarkan. Iya. Iya, Nah, daftar aja Iya, dulu. iya, Daftar gitu. dulu. Iya. Mhm. Iya. Baru dipublish seperti Iya, itu kan? iya bisa seperti itu. Oh, jadi publik bisa tahu Bapak, misalnya mana yang belum punya hak paten itu tahu? Jadi kalau yang bisa, Hak cipta. bisa tahu Ibu, Nggih, bisa oh. tahu. Nanti tanya ke Kanwil aja misalnya paten saya daftar paten misalnya Nggih. udah saya mana gitu, tahu gitu. Gitu. Kalau hak cipta tadi, hak cipta itu ada dua, deklaratif yang kedua memang harus daftar. Deklaratif itu dalam artian yang pertama kali mengumumkan siapa. Gitu. Tapi itu kan pembuktiannya susah. Lebih Iya. mudah daftar aja dulu. Oke, Mas Kris, ada hal yang ingin disampaikan kepada para pelaku usaha ini untuk ayo dong segera daftarkan ke hak. Jadi tadi mau nggak mau ini sudah era yang mengharuskan kita berubah pikiran, mengubah pola pikir kita bahwa karya cipta kita itu bisa bernilai ekonomi. Iya. Dan karena itu memiliki nilai ekonomi, maka dari awal sudah harus kita lindungi. Itu. Baik. Gitu. Itu yang poinnya di Iya, situ. Ibu selaku Ketua Dekranasda ini bangga sekali akhirnya kearifan lokal kita ndak Bali kita mendunia akhirnya Iya. kita tunggu lagi nih di bawah kepemimpinan Ibu Putri Koster apalagi yang akan mendunia nantinya ya. Ada hal yang ingin disampaikan Bu? Iya, di balik bangga tapi Ibu kemudian akan menjadi takut karena apa yang kemudian booming itu di sana akan muncul kreativitas yang justru akan membalikan situasinya. Dari yang booming menjadi nyungsep. Seperti itu. Makanya Titiang sampaikan khusus ini kekhawatiran Titiang sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Bali bahwa sekarang Endek Bali, Tenun Ikat Endek Bali itu sudah punya kekayaan intelektual komunal. Songket Bali sudah punya kekayaan intelektual komunal. Karenanya kepada para produsen yang ingin memproduksi di luar ketentuan hukum dari kekayaan intelektual komunal Endek dan Songket, mohon berhati-hati kalau tidak ingin berhadapan dengan masalah hukum. Jangan curi-curi motif mereka lalu dipindah teknikan, kemudian jangan juga kita mengklaim bahwa tenun yang kita bikin itu adalah Endek Bali. Dan kepada para pedagang juga Titiang mohon itu tidak menyembunyikan kebenaran produk kepada konsumen. Kalau itu memang tenun ikat daerah lain sampaikan, tapi kalau itu memang tenun Endek Bali jangan mengolok-olok konsumen bahwa ini tenun Endek Bali padahal bukan Endek Bali gitu kan. Nah, lalu pedagang juga jangan berkilah pembeli ingin yang lebih murah dan lain sebagainya. Karena satu tugas kita bersama, masing-masing kita putra-putra daerah dimanapun provinsinya, tugas kita adalah melestarikan. Kalau salah pola kita yang kita lestarikan akan hilang. Caranya melestarikan kekayaan Nusantara ya mulai dari daerah kita masing-masing. Bali ya jaga Bali. Bukan berarti kita alergi dengan produk lain, tidak. Tetapi kalau ingin menjual produk lain di Bali, katakan bahwa itu tenun dari NTT, bahwa itu tenun dari Bandung gitu misalnya gitu. Jadi jangan sembunyikan kebenaran dari konsumen. Jadi tetap kita semangat bahwa kita harus memperjuangkan hak dari ciptaan-ciptaan kita melalui yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kekayaan intelektual harus dimiliki oleh setiap yang berkarya agar selamat ke depannya. Sejahtera kita bersama. Ya, diharapkan ini warisan budaya Bali tidak akan tergerus, dirawat dengan baik dan diberdayakan dengan cara ayo dong daftarkan segera cipta karya agar mendapatkan hak itu sendiri. Mas Kris, Bu Putri, terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan ini memberi manfaat bagi pemirsa Bali Paling TV tidak di mana aja. ada yang membuka wawasan. Oh, perlu ada itu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Om. Yang ngerau sang jagat emangkin sambing rasa yang piko behe sambian taler ngerasa yang pakai wahe ulian ulagu mata gumite neng rana yang piko bate mau